Selamat datang di Sana Sini Podcast. Saatnya anak muda bersikap untuk Indonesia. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Bagus ya. Mantap. Ya, udah pada sarapan, udah pada dapat duit ya. Dari orang tuanya masing-masing maksudnya. Betul. Iya. Kita hadir lagi di episode selanjutnya nih Desi di Sana Yes, Sini Podcast. betul. Di mana ini adalah salah satu rangkaian dari pagelaran. Pagelaran. Festival Pelajar Nusantara 2023. Yeay. Jadi ini juga udah banyak teman-teman pelajar ya. Kebetulan juga kayaknya mereka muka-muka peserta nih. Iya. Muka-muka peserta. Pada ikutan lomba-lomba kan ya. Jadi emang Festival Pelajar Nusantara tahun ini yang kedua kalinya diselenggarakan. Dan sekarang sedang berlangsung di RRI seluruh Indonesia. Betul banget. Dan ini salah satu proyekannya ada Sana Sini Podcast. Betul sekali. Mudah-mudahan manjang ya FPN sampai tahun depan. Iya. Tahun depannya lagi biar Sana Sini Podcast ada terus. Iya, ya. barengan sama Fajar Permana Putra. Dan juga Desi Aldiana. Oke. Dan gak cuma kita berdua doang nih teman-teman. Kita juga akan mengundang satu orang tamu spesial untuk kita ajak ngobrol hari ini ya. Kita langsung undang aja kali ya. Langsung. Iya soalnya gue agak empet ngeliat mukanya. Udah bosen ya. Gue butuh yang agak ganteng gitu, yang agak seger gitu ya. Kita udah langsung, ini dia Roni Parulian. Halo. Silakan. Silakan Roni di tengah. Akhirnya ketemu Roni. Yes. Selama ini gue kalau di TikTok cuma lihat di FYP doang. Waduh. Terus komen netizen gini, aduh Roni ganteng banget gitu. Terus Akhirnya akhirnya? ketemu. Akhirnya? Ya ganteng lah, masa cantik, kalau cantik ke gue. Apa kabar Roni? Baik, Baik, luar biasa. Sehat? Sehat. Udah makan? Belum. Oh, belum. Mau disuapin? Lu harus kasih makan kalau dia belum makan lu. Aduh, Roni sebelumnya selamat udah akhirnya merilis lagunya judulnya Mengapa. Ya, terima kasih. Dan mungkin bisa langsung ceritain mengapa? Mengapa? Judulnya mengapa? Mengapa judulnya Mengapa mengapa? judulnya mengapa? Mengapa judulnya mengapa? Karena mengapa? Nah, Ditanya lagi. Karena lagu ini mempertanyakan gitu. Oke. Kenapa suatu hubungan itu bisa disepelekan? Oke. Dianggap tidak serius kadang-kadang. Kadang-kadang ada kan cowok. Ini cowok ya. Ya. Cowok yang disepelekan sama pihak ceweknya gitu. Si cowoknya ini udah pengen serius sama Oke. cowok ceweknya, aha. tapi ternyata ada pihak yang gak setuju. Kayak gitu-gitulah. Pokoknya tidak direstui lah. Makanya judulnya Mengapa? Mengapa? Ini ciptaan Roni sendiri? Bukan. Ciptaan? Ini ciptanya Bang Mario Teguh. Enggak. Bang Mario Geklau. Mario Mario Geklau. Geklau. Oke. Oke. Tapi Siap. lagunya kan emang galau ya. Istilahnya cinta yang tidak direstui lah gitu Iya, ya. Cinta kalau nggak direstui kan emang penyebabnya banyak. Bisa dari berbagai faktor. Ya. Betul. Termasuk mungkin dari faktor keluarga, Keluarga. ya kan? Mungkin masalah finansial, masalah keseriusan, masalah agama, ya Ya. kan? Itu juga jadi salah satu penyebab gitu. Nah, ngomongin soal agama, hari ini kita akan ngobrolin juga soal toleransi beragama. Yes. Kalau dengar kata-kata toleransi beragama, apa yang kepikiran di otaknya Roni? Toleransi. Kebetulan aku itu sangat menjunjung toleransi dalam beragama karena mama juga dulu keluarganya bukan dulu sih sampai sekarang. Dia lupa keluarga tetangga mama gue itu kayaknya tuh. dari Muslim Aha. dan bapak itu Kristen. Oke, Tapi sekarang mama udah Kristen sih. oke. Maksudnya udah mulai dibentuk dari kecil. Dari kecil. Dari kecil untuk bagaimana caranya untuk bertoleransi Oke. dengan berbagai beda agama lah gitu. Oke. Oke, jadi udah dekat lah ya sama Udah. namanya toleransi dari kecil tuh Iya, di iya. lingkungan sekitar rumah tuh ada gitu ya? Iya. Intinya adalah berarti saling menghormati ya, Saling karena menghargai, dari kecil tinggal di dua agama yang berbeda gitu ya. Iya. Oke, siap. Nah, sebagai musisi, lo setuju nggak nih kalau lewat musik ini kita bisa merayakan yang namanya keberagaman Indonesia? Salah satunya mungkin juga dari keberagaman agama yang ada di Indonesia. Setuju lah. Mhm. Ya karena kemarin itu sempat aku tampil di salah satu acara. Itu membawakan lagu Batak, lagu daerah. Lagu deh. Oh, oke. Lagu daerah. Ternyata pendengarnya bukan hanya Orang Batak. Orang Batak doang. Oh, iya. Bukan hanya orang Batak doang,
ada beberapa teman-teman dari daerah-daerah lain, suku-suku lain, ada yang dari Jawa, ternyata dengar lagu Batak. Aku pun sama, aku pun dengar lagu yang di luar Batak, gitu kayak lagu lagu Jawa, lagu Sunda, lagu Timur, gitu sih. Iya benar lah, mempersatukan. Jadi bisa lah ya, dan setuju kalau lewat musik atau apapun kita juga bisa menyuarakan yang namanya toleransi beragama ya. Betul ya, karena emang musik tuh kan kayak universal ya, semua orang bisa dengerin walaupun kadang-kadang kayak misalnya Roni nyanyi lagu Batak, artinya apa ya? Gue juga gak ngerti artinya Cuma menikmati apa yang disampaikan dari musiknya mungkin ya, jadi kayak kita bisa paham gitu loh. Oke. Keren. Tapi kalau Roni sendiri ada yang mau disampaikan gak sih buat fans-fansnya Roni nih yang banyak banget di seluruh Indonesia tentang toleransi beragama, Ron? Ya puji Tuhan ada ya, ada lah yang lihat. Ya junjung ini gue bener sih bener kayak ini banget kayak orang bener. Ya pokoknya teman-teman di luar sana terutama untuk We Are One, nama fanbase kan We Are One. We Are One. We Are One tetap solid, tetap jangan membeda-bedakan lah, intinya saling menghargai karena respect itu lebih penting sih menurutku dari respect. Segalanya sih. Karena kan respect itu kan cinta ya. Karena cinta yang akan menjalankan itu semua dengan baik. Kalau ngomong sama musisi mah yang keluar mah kata-katanya beda. Iya. Enak emang kalau ngomong sama musisi. Iya. Apa yang ngomong sama lu mulu? Ya udah kalau capek nanti juga kita bakal dengerin Roni nyanyi ya. Yes. Ya jadi makanya untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Sana Sini Podcast. Jangan kesana-sana, di sini aja. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Oh berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan rata yang ku mau kau tubuh, meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Kembali lagi di podcast Sana Sini. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Yeay. Oke. Yes, akhirnya Betul. ada yang muda nih. Iya. Ada yang seger. Iya. Ya capek ngelihat Fajar soalnya tadi kan. Aku juga seger kok. Cuma udah 2 hari aja kayaknya. Maksudnya gimana? Aku masih seger, cuma udah 2 hari. Oh. 2 hari gak mandi. Pantesan banyak lalat ya. Oke, kita udah kedatangan tamu nih, ada Kelvin dari MAN 4 Jakarta. Halo Kak Ya. Vin. Halo. Oke. Sibuk apa kalau di sekolah kegiatannya? Kalau untuk sekarang lagi sibuk untuk ngurusin pentas seni di Bofman. Jadi Pentas kita, seni. Aha. Oke. Pentas seni di sekolah kamu lagi bikin? Iya, Oh, jadi nanti tanggal 28 Oktober teman-teman semua jangan lupa ikut Bofman 4 ya. Wih, kalian promo ya. Kalian promo, tapi jangan lupa 25 Oktober kalau di Jakarta ada FPN. Betul. Iya. Festival Pelajar Nusantara. Lagi serentak juga di RRI seluruh Indonesia ya. Oke. Oke, kita mau tanya-tanya sama Kelvin nih. Kan Kelvin sekarang kelas 12? Kelas 12. Kelas 12 ya. Di sekolah kan ada pelajaran agama dong. Suka nggak pelajaran agama? Kalau dibilang Kenapa kok? Gitu. jujur aja kalau dari latar belakang saya sebagai seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri, kebetulan saya juga dari jurusan keagamaan. Jadi di jurusan keagamaan itu peminatannya nggak ada ekonomi, sosiologi atau fisika, biologi, tapi Oke. itu lebih banyak kayak keagamaan aja. Kayak misalkan usul fikih, terus ilmu tafsir, terus sama ilmu nahu. Cuman kalau dibilang capek sih karena emang udah 3 tahun ngejalaninnya ya jalanin aja sih. Jalanin aja. tapi kalau boleh flashback dikit, waktu itu ngambil keagamaan, itu memang kemauan sendiri atau disuruh orang tua misalnya?
Kalau saya sendiri sih karena jalur PPDB sih. Jadi mau nggak mau lah ya, lanjutin Iya. perjuangan. Oke, nah tapi kalau ngomongin agama kan nggak lepas dari masalah toleransi gitu ya. Kalau di sekolah sendiri, toleransi beragama seperti apa yang mungkin Calvin pernah menemui atau ya sering terlihat lah sama Calvin sendiri? Walaupun mungkin pasti karena Diman mayoritas Iya. Muslim. semua Muslim kan gitu. Tapi pasti pernah dong ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan toleransi. Oke, aku mau langsung jawab aja kali ya. Sebenarnya kalau di Manfaat Jakarta sendiri itu kita itu punya program moderasi beragama. Oke. Jadi program moderasi beragama ini udah diimplementasiin sama teman-teman aku juga yang anak OSIS dalam agenda Zkamers. Jadi itu Zkamers itu kegiatan yang kita belusukan ke sekolah-sekolah yang non Islam juga. Jadi kita benar-benar pure ngesosialisasiin cara bertoleransinya itu seperti apa. Jadi kalau untuk itu aku juga mau minta rasa terima kasih aku juga ke temen aku ya yang jadi ketua pelaksana Zkamers itu. Jadi itu program kerja siswa. Oke, jadi karena sekolah kamu mayoritas Muslim, akhirnya bikin program datang ke sekolah-sekolah yang non Muslim gitu ya? Sebenarnya itu Gitu. karena temen aku ikut lomba. Oh ada program dia gitu ya? Iya, jadi dia bikin program kerja sendiri. Oke, jadi itu salah satu program juga yang mungkin akhirnya bisa membuat kalian bisa bertoleransi agama gitu ya? Kurang lebih definitely seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi Mantap. kalau misalnya lagi nongkrong nih ya, misalnya bukan di sekolah deh, di circle kamu di luar sekolah gitu kan kadang-kadang namanya anak-anak muda, jangankan yang muda, yang tua-tua juga kadang-kadang suka bercanda gitu kan. Bercandanya kadang-kadang nih suka menjurus ke hal-hal yang berbau agama gitu. Masih suka gak sih bercanda-bercanda kayak gitu? Jujur aja, kalau dari circle pertemanan aku kayaknya kayak nggak lengkap aja sih kalau nggak bercanda-bercanda kayak gitu. Apalagi kayak kalau kan kita sama-sama semuanya hampir semua muslim ya. Paling kita kayak lebih banyak kayak ngebercandain sholat. Terus kalau teman kita rambutnya gondrong kayak teman-teman Gonzaga, jadi kita tuh mikir kayak rambutnya tuh panjang banget kayak ya itu deh. Oh iya. Gak berani tenggelam. Iya, Bercandanya ke situ. berarti masih ada ya? Iya, Dan masih mudah-mudahan ada. itu cuma bercanda aja gitu ya? Iya. Kayak yang gimana-gimana Tapi gak ya. pernah sampai ada yang baper gitu kan? Gak ada sih karena sama-sama segolongan sih sebenarnya. Tapi kalau dari guru di MAN sendiri ada pengawasan tersendiri nggak sih untuk jangan begini jangan begitu gitu tentang toleransi? Tentunya kita udah ada program tersendiri. Jadi waktu kita ada masa ta'aruf sekolah, jadi kita kalau di sekolah kan MPLS-nya itu MPLS ya namanya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau kita itu sama masa ta'aruf siswa madrasah. Jadi itu kita udah disosialisasiin tentang uhuwah. Jadi kita ada uhuwah Islamiyah sama ada uhuwah watoniyah. Kalau uhuwah watoniyah itu, kalau dari penangkapan aku dari penjelasan guru aku itu, aku lihat itu dari persaudaraan yang nggak mandang dari rasnya mana, dari agama apa aja. Jadi kita benar-benar nyatu gitu Kak, satu sama lain. Jadi kita nggak mandang dari agama-agamanya. Seru tapi ya. Jadi namanya masa ta'aruf gitu ya. Kira-kira ta'aruf cuma buat pasangan yang mau nikah aja. Ternyata di sekolah juga ada masa di sekolah ta'arufnya. juga Biar ada. kenal gitu ya. Oke, kalau kita udah ngobrol sama Kelvin seputar ceritanya Kelvin di lingkungan dia karena memang masih muda juga ya. Sekarang kita akan tanya sama ahlinya nih. Ada Bapak Hasanuddin Ali. Beliau adalah tenaga ahli Menteri Agama yang bergabung bersama kita via Zoom ya hari ini ya. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Hasanuddin Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya Desi, ada Fajar, ada Kelvin juga di sini dari MAN 4 Jakarta. Halo, Kelvin. Ya. Oke. Ada teman-teman penonton pelajar juga di sini yang hadir. Oke, Pak Hasanuddin Ali, ini tadi mungkin udah mendengar sedikit ya paparan dari Calvin tentang toleransi di sekolahnya gitu Pak. Ternyata sekolahnya dia ada kunjungan karena ada salah satu temannya ikut project ya, kunjungan ke sekolah non muslim karena Calvin adalah sekolah muslim gitu ya. Nah ini bagaimana kalau melihat gitu Pak, singkat terkait tentang ternyata di toleransi di sekolah tuh bagus Seperti gitu, itu. baik gitu. Ya, jadi terima kasih. Tadi saya menyimak betul tadi yang disampaikan oleh adik kita Kelvin ini. Luar biasa, saya sangat takjub dengan tadi penjelasan dari Kelvin ini. Nah, jadi gini teman-teman semua ya. Jadi memang betul tadi Kelvin sudah, Kelvin atau Kevin? Kelvin. Kelvin ya, tadi Kelvin sudah menjelaskan bahwa di Kementerian Agama itu ada namanya program moderasi beragama. Nah,
mungkin saya ingin jelasin dikit nih tentang moderasi beragama itu apa. Jadi kita ini di Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote ini kan sangat beragam nih. Ya, agamanya macam-macam, sukunya macam-macam, terus kemudian juga bahasanya macam-macam, warna-warni lah begitu ya. Nah, kita ini sebagai bangsa sudah teruji dari dulu sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang itu betul-betul bisa menjaga kerukunan di antara umat beragama, di antara suku dan segala macam. Bahkan ini negara-negara lain itu sampai belajar ke Indonesia untuk belajar tentang toleransi. Nah, mengingat tantangan yang semakin berat ini, maka Kementerian Agama itu punya gagasan untuk bagaimana nih menjaga toleransi, menjaga kerukunan di antara semua umat beragama ini agar bisa hidup secara rukun, hidup secara harmonis, secara damai dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian kita lakukan selama beberapa tahun. Ya sudah 2-3 tahun ini kita lakukan. Dan pelajar itu menjadi salah satu stakeholder yang paling penting. Karena kita tahu anak-anak muda kita ini kan mainnya di sosmed. Media sosial ya. Iya, mainnya sosmed. Termasuk kalau Dan di kita tahu sosial di media sosmed. nih Pak Hasanuddin Ali, kita lihat kan sekarang anak-anak muda main sosmed gitu ya. Kemudian banyak juga para tokoh-tokoh agama, para penceramah, para orang-orang yang melakukan syiar keagamaan, mereka melakukan atau membuat konten memang melalui sosial media. Itu memang sekarang tuh terlihat trennya seperti itu ya Pak. Jadi memang mempengaruhi popularitas dari tokoh-tokoh penceramah atau konten-konten yang berbau agama. Ya betul, jadi kalau kita cek beberapa data di Kementerian Agama ini, memang konten-konten yang keagamaan itu memang menjadi salah satu konten yang paling banyak dicari oleh masyarakat, terutama juga anak-anak muda. Nah, karena konten-konten keagamaan ini penting, maka kita berharap sih teman-teman anak-anak kita gitu ya, itu lebih memilah dan bisa memilih mana konten keagamaan yang baik, yang menawarkan toleransi, menawarkan perdamaian, dan lain-lain. Jangan hanya melihat, oh kalau penceramahnya ganteng, penceramahnya cantik, atau pintar ngelucu, atau gaya bahasanya enak, terus kemudian ditonton. Tapi lebih melihat dari sisi substansi isinya. Isinya ini ceramahnya apakah mengajarkan toleransi, mengajarkan kerukunan, atau malah mereka mengajarkan kekerasan. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi biar adik-adik ini ketika mendengar atau menonton para penceramah agama di YouTube atau di Instagram atau di yang lagi ngetrend sekarang kan TikTok ya. Iya, ya betul. TikTok, nah itu bisa di filter kira-kira mana konten penceramah keagamaan yang baik. Oh oke. Nah ini kan era digital banyak banget orang-orang yang bikin akhirnya bebas gitu Pak untuk bikin konten gitu ya. Nah cuma kan beberapa mungkin ada konten-konten yang akhirnya bikin kisruh gitu Pak. Bikin kisruh. Nah tantangan sendiri kalau dari Bapak melihatnya seperti apa dan kita sebagai masyarakat kira-kira gimana nih Pak caranya supaya nggak tersulut gitu atau ikut-ikutan hal-hal yang mungkin juga itu nggak benar gitu loh Pak. Ya jadi penting untuk dilihat track record atau jejak rekam dari para penceramah ini. Ya, jadi apakah misalkan ini penceramah ini punya jejak pernah belajar di pesantren atau tidak. Nah, kalau saya yakin kalau pernah belajar di pesantren itu pasti kedalaman ilmu agamanya tinggi, kemampuan keagamaannya tinggi. Nah, biasanya ini kalau ustadz-ustadz atau penceramah agama ini memiliki kemampuan keagamaan yang baik, biasanya mereka ini cara bicaranya dan kontennya lebih santun. Gitu. Tidak ngotot-ngototan gitu ya. Kan biasa Mas kalau orang yang kemampuan agamanya kurang atau secara kemampuan keilmuannya kurang untuk menarik perhatian dia bicaranya keras-keras gitu. Padahal kalau orang dengan kemampuan keagamaan yang baik,
biasanya justru lebih bijak dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Oke. Gitu. Tapi emang ngomongin soal agama, isu-isu agama kan emang sensitif ya, dan kayaknya setiap tahun tuh ada aja isu baru. Nah mungkin gimana nih kalau tips dari Pak Hasanuddin Ali sendiri untuk mempertahankan, kan kita kan memang Indonesia berbagai macam agama dan suku. Gimana caranya mempertahankan supaya toleransi beragama ini tetap ada gitu Pak, nggak luntur gitu. Ya, jadi pesan saya begini, kalau teman-teman nih para pelajar di SMA atau di SMK atau dimanapun atau di MAN gitu ya, kalau ingin belajar agama jangan nanggung-nanggung. Gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Justru kalau ingin belajar agama ya sekalian belajar agama yang totalitas, yang benar. Karena tadi saya mengatakan kalau orang itu belajar agamanya semakin dalam, ini saya mengutip Kiai Haji Mustafa Bisri, ya Gusmus di Rembang. Beliau selalu mengatakan begini, orang itu semakin tinggi ilmu agamanya, itu semakin tinggi pula rasa toleransinya. Gitu. Jadi semakin dia punya kemampuan keagamaan, justru dia semakin punya rasa tepo seliro dengan orang lain, punya rasa tenggang rasa dengan orang lain, bisa menerima perbedaan, terus kemudian menyapa, saling menyapa dan lain-lain. Nah yang kedua ini yang penting, jangan bergaul hanya dengan kelompoknya sendiri. Bergaullah dengan orang yang lebih beragam. Karena apa? Karena toleransi itu bisa terjadi kalau kita sering melakukan perjumpaan dengan orang lain. Sering ta'aruf dengan orang lain. Ya, semakin kenal dengan banyak orang, kita semakin mengenal orang tersebut, sehingga kita memahami, oh ternyata ada yang berbeda dengan kita. Nah, itu caranya. Semakin sering berjumpa, berdialog, ketemu dengan orang lain. Itu pasti rasa toleransinya akan lebih tinggi. Baik, terima kasih banyak Pak Hasanuddin Ali atas obrolannya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Kelvin juga terima kasih. Terima kasih Kelvin. Sukses buat sekolahnya, buat acaranya. Buat acaranya. Nanti kita kayaknya mau ngobrol lagi kali ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sana Sini Podcast. Abis ini kita mau dengerin Roni Parulian. Ya, langsung aja. Ini dia Roni Parulian. Beribu cara yang kulakukan agar kamu tetap bahagia dengan diriku, walaupun sederhana yang ku punya. Ku tahu memang cinta kita tadi restui, namun ku sedang berjuang untuk tunjukkan bahwa ku pantas untukmu. Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku, namun tak pernah ada kata menyerah. Sadarku disepelekan, aku dianggap kecil, tapi tak apa-apa. Bilang pada mereka, kita ini pantas untuk bersama. Dan yakinkan mereka bahwa kau bahagia denganku. Bukan tunjukkan pada dunia, cinta mampu bahagia bersamamu. Oh.
Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku, namun tak pernah ada kata menyerah. Sadarku disepelekan, aku dianggap kecil, tapi tak apa-apa. Bilang pada mereka, kita ini pantas untuk bersama. Dan yakinkan mereka bahwa kau bahagia denganku. Ku kan tunjukkan pada dunia cinta. Ku mampu bahagia bersamamu. Pada mereka, dan yakinkan mereka bahwa kau bahagia denganku. Ku kau tunjukkan pada dunia cinta. Ku mampu bahagia bersamamu. Terima kasih. Sudah ku berkelana mencari jejak rasa yang hilang dalam cinta. Kemana lagi ku temukan sandaran hati. Aku ingin milikimu. Tiap langkahku ada jejakmu yang bertemu. Aku ingin bersamamu menuliskan semua cerita kita pada lembar baru.
ada jejakmu yang bertemu. Aku ingin milikimu. Tiap langkahku ada jejakmu yang bertemu. Aku ingin bersamamu menuliskan semua cerita kita pada lembar baru. Thank you. Kembali lagi di Sana Sini Podcast. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Yeay. Kita sudah bergabung dengan beberapa audiens ya. Iya, Tadi juga kita sudah mendengarkan Gia nyanyi ya. Iya, tadi ada Gia Sabila nyanyi dan sekarang kita mau undang lagi Gia Sabila untuk main games bareng kita. Gia. Iya. Halo. Halo. Gia boleh di tengah? Boleh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Seger ya? Seger, abis rilis lagu baru soalnya. Iya. Apa judulnya lagu barunya? Temu bertamu. Temu bertamu, makanya sekarang lagi bertamu di sini Iya, ya. tapi kok Bertamu. kemarin tuh yang pertama kayaknya kalau nggak salah Halu Merindu. Halu Merindu. Sekarang Temu Bertamu. Iya. Suka amat sih diulang-ulang. Kenapa alasannya? Sengaja atau emang ya nggak sengaja aja gitu? Sebenarnya nggak sengaja awalnya, cuman karena si Temu Bertamu ini punya beberapa opsi judul lagu sebelumnya. Tapi karena penulis lagunya dan tim aku juga ngerasa Temu Bertamu tuh lucu, berima juga sama kayak single pertama aku, jadi dipilihnya Temu Bertamu. Oke, sedikit dong ceritanya tentang apa nih lagunya? Temu Bertamu itu sebenarnya ceritanya tentang seseorang yang telah menyadari bahwa sebenarnya orang yang dibutuhin selama ini tuh ada di dekat dia. Oh, jadi kata gampangnya adalah temen jadi cinta gitu ya? Temen, tapi tiba-tiba punya perasaan gitu. Oh, oke. Ih, ada yang kayak gitu kayaknya di situ ada yang ketawa. Banyak, ada yang relate nih Iya. kayaknya ya. Dari temen jadi demen. Jadi demen gitu. Tapi kalau ngomongin soal temen kan namanya temen, namanya orang pasti beda-beda ya. Ada perbedaan sifat, Yes. perbedaan agama juga salah satunya. Gia ada gak sih punya pengalaman kayak berbeda agama dengan temennya, terus gimana cara menyikapi supaya tetap ada toleransi? Iya. Oke, jadi kebetulan teman aku yang hampir setiap hari bareng di kampus, di sekolah dulu, itu banyak banget yang beda agama. Beda agama. Oke. Dan cara menyikapinya kalau untuk aku pribadi, aku santai dengan hal itu dan kita sama-sama menjalani kewajibannya masing-masing. Yes. Dan saling menghargai aja sih. Oke. Jadi nggak ada apa namanya ribut-ribut gitu nggak ada. Santai ya? aja tadi. Santai Iya, aja. iya. Iya. Tetapin aja memenuhi kewajiban masing-masing aja. Betul. Dan karena Gia juga santai makanya kita ajak main game sekarang biar makin Betul. santai lagi ya. Kita mau main game sama Gia Sabila sama teman-teman juga di sini di games Tebak Gambar. Oke. Yes. Iya. Udah ada Oke. Udah ada Kelvin tadi tamu kita juga dari Yes. 4 Jakarta. Terus ada Aulia ya. Ada Aulia dari mic-nya dong. Nah, diumpetin mic-nya. Wah, parah. SMA Negeri 18 Jakarta. Oke. Terus di timnya Gia ada siapa? Ada siapa? Ada Syahrul. Dari? SMKN 19 Jakarta. Oke. Jadi kita mau main game namanya Tebak Gambar. Boleh. Jadi masing-masing tim nanti Gia sama Syahrul, Aulia sama Kelvin kita kasih waktu ya untuk menjawab semua gambar-gambar yang ada di situ. Tapi tim yang main hanya boleh menjawab clue dengan kata Bukan, betul, mungkin. nah, betul, mungkin sama bukan. Pokoknya di luar itu nggak boleh. Jadi Oke. yang ngangkat harus ngasih petunjuk, terus yang ngasih arahan cuman boleh bilang betul, mungkin atau bukan. Oke. Oke. Dan nanti yang angkat itu yang akan menjawab si gambar yang diangkatnya. gitu Yes, ya. betul. Jadi Aulia sama Gia boleh sweet dulu kali siapa yang mulai Iya. duluan? Satu kali aja.
Loh. Oke, sip. Gia menang Gia ya? menang, oke. Berarti Gia duluan. yang dulu yang angkat. Terserah Gia atau Oke. Syahrul yang mau ngangkat. Terserah. Syahrul. Syahrul, oke. Satu. Gia menang kan? Oke. Gia menang, berarti Gia duluan. Iya. Oke. Kamu gimana sih kan yang menang duluan? Terus silakan. Gia. Oke. Oke. Nah, oke. Kita mulai ya. Siapa yang ngangkat berarti? Syahrul. Oke. Oke. Kasih mic. Mic-nya dong. Oke. Syahrul. Sahrul, Pegang. semangat. Oke. Oh oke, aku todong aja deh. Kamu ngangkat kan? Aha. Oke. 1, 2, 3. Agama Islam, Bukan. Kristen, Mungkin. Katolik, Mungkin. kitab, Bukan. tempat ibadah, Bukan. Ayo. Apa lagi? agama Kristen, Mungkin. Waktunya Ini susah banget loh 3 ya. menit, waktunya 3 menit. Ayo. 3 menit. boleh pas ya kak? Hah? Boleh pas ya? Boleh pas. Oke, pas Pas, aja. pas, oke, Boleh pas. main ya. Oke. Agama Islam, Bukan. Kristen, Bukan. Katolik, Bukan. Hindu, Bukan. Konghucu, Mungkin. tempat ibadah, Iya. Menara, Bukan. kelenteng, Ya. Lanjut. Lanjut. Masih ada waktu kan? agama Kristen, Bukan. Islam, Bukan. Hindu, Bukan. tempat ibadah, Bukan. Bukan. kitab, Bukan. apa ya? Pas nggak? Pas. Pas. Oke. Lanjut. Waktunya masih ada. Nah. Ayo. Tempat ibadah, Bukan. kitab, Bukan. Agama apa? agama Kristen, Bukan. Islam, Iya. tasbih, Bukan. alat sholat, Bukan. kitab, Bukan. tempat ibadah, Bukan. Waktu masih ada waktu. Masih. Masih, oke. Kasih tahu ya. Apalagi, ayo. Pas. pas nggak? Pas, oke. Ya. Agama Islam, Iya. kitab, Bukan. tasbih, Bukan. pasti nggak? Pas. Pas. Oke. Nah. 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 Agama gampang nih. Islam, Bukan. Kristen, Iya. tempat ibadah, Bukan. kitab, Bukan. pendetanya, Bukan. bukan, Ayo, Baik, masih ada Kristen waktu. nggak? Oke. Kristen. 1 menit lagi. Oh, lama ya. apa ya? Ayo. 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 Nggak pas. Pas. Oke. Pas 10 nih. Soal terakhir Woi. nih. Pas. Biksu, Ya. Jadi skornya berapa? 2 ya? 2 Dua, buat oke. tim ya. Oke, sekarang kita Thank ganti you. ke timnya Aulia sama Kelvin. Silakan Kelvin di sini. Oke, soal Yang mau baru jawab ya. siapa? Oke, Ayo tebak. Oke, berarti kamu yang angkat ya. oke. Oke. Siap? Waktunya berapa? 3 menit. 3 Oke. jam ya, oke. Enggak dong, 3 menit Pak. Dimulai dari sekarang. Tempat ibadah. Masjid. Agamanya dulu. Agama Islam. Kristen. Bukan. Konghucu. Hindu. Buddha. Pura. Apa ya? Ayo, apa? Ayo. Tempat ibadah umat Buddha apa? Ayo. Ayo. Sama Ayo. pura ke Ayo. Vihara. Lanjut. Lanjut. Islam. Apa? Tempat ibadah. Doa. Bukan. Apa ya? Ustadz. Bukan. Apa? Ka'bah. Apa ya? Aduh. Ya Allah. Ya. Kitab. Ya Allah. Pas dulu. Pas dulu. Pas, Oke, oke. next. Tempat. Aduh, susah Oh banget. ya, astagfirullahaladzim. Dulunya gimana Wah, dulu? tadi dia pasti nggak tahu nih. Islam. bukan, Kristen. bukan, ini agama apa ya? Ini agama apa ya? Iya, Biksu. bukan, Apa ya? Orang-orang. Orang-orang. Tempat ibadah. bukan, Apaan? Ya tebak. Ditebak. Apa? Pikir dulu. Pikir dulu.
Pas. Kitab. Iya, iya. Aduh, kitab apa ya? Banyak. Ayo. Apa nih? Aduh, kitab apa? Kitab Buddha. Kita Buddha. Ayo kita Ayo, Buddha apa? apa? Ayo. Ayo, apa? Ayo Pas. Mas. Oke. Aduh, dikit lagi tuh. Ah, Gampang Islam. nih. bukan. Kristen. Ya, Gereja. mungkin. Apa dong? Ya gereja mungkin. Oh bener. Oh satu Bukan, menit. bukan. Satu menit. Satu menit lagi. Oke. Gereja bukan. Iya, Iya. iya tapi bukan. Ada di gereja. Ada di gereja. Ada di gereja. Ini. Aduh, ya Mungkin, Allah. mungkin. Aduh ya Allah. Aduh ngelek Mungkin. nih. Buat doa-doa. Iya. Peti mati. Bukan. Apa di gereja buat doa-doa? Apa? Rosario. Bukan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pas aja pas. Pas aja pas katanya Pas pas. aja lah. Ih, Pas. dikit lagi padahal. Iya. Islam. Islam, iya ya. Orang. Bukan. Tempat ibadah. Iya. Masjid. Iya. Dua sama nih, dua Lanjut. sama. Ayo, satu lagi Islam. Bukan. Kristen. Bukan. Konghucu. Iya. Vihara. Bukan. Tempat ibadah. Bukan. Orang-orang. Ya, mungkin. Mungkin. Biksu. Mungkin. Bukan. Bukan. Apa sih jawabannya? Orang-orang lagi doa. Dua, Mungkin. satu. Hari raya. Hari raya. Jangan berantem. Jangan pada berantem. Jangan pada berantem. Sabar, Ayo, ke sabar. depan semua depan Ya. ke depan. Ya Allah, tapi dia nyebut Tuhan terus dari tadi ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berarti skornya sama ya, dua sama ya, dua sama. Dua sama. Jadi gimana nih karena dua sama, kru? Heeh. Dua-duanya menang. Dua-duanya Oke. menang. Oke. Ya udah kalau gitu hadiahnya dikasih sama Gia Sabila deh. Silakan, Gia Gia. yang kasih. Oke. Masih debat loh, masih dilanjutin. debat loh. Ya buat aku aja. Terima kasih banyak Aulia, Kelvin, Syarul, Gia juga terima kasih banyak Terima kasih, ya. ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di RRI hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Sana Sini Podcast di RRI Net Official. Terus follow juga Instagramnya RRI_official dan download aplikasi. RRI Digital dan juga di subscribe YouTube channelnya RRI Net Official. Oke, kalau gitu sekarang kita pamit. Sampai ketemu di Sana Sini Podcast berikutnya. Sana Sini Podcast. Gak usah ke sana-sana, di sini aja. Bye. Dia cinta yang ku tunggu Dia lengkapi hidupku Dia cinta yang kan mampu menemaniku mewarnai hidupku